Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Putra, NIM 18886237. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses administrasi kurikulum. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas 1. Landasan program dan pengembangan kurikulum. 2. Garis-garis besar program pengajaran. Dan 3. Pedoman pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya itu penyusunan pedoman teknis. Pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah meliputi pertama yaitu penyusunan program pengajaran semester atau catur-bulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester atau catur-bulan ini adalah untuk 1. Menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat. Fungsi pengajaran semester atau catur-bulan ini adalah 1. Sebagai pedoman bagi guru untuk penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua yaitu bahan oleh kepala sekolah atau pengawas melakukan pembinaan terhadap guru. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun program pengajaran 1 semester ini yaitu 1. Mempelajari GBPP, mata pelajaran yang dibina. Yang kedua itu mengelompokkan bahan pengajaran yang tercantum dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasan. Yang ketiga yaitu menghitung banyaknya satuan bahasa yang terdapat selama 1 semester. Yang keempat yaitu menghitung banyaknya minggu efektif sekolah atau belajar selama 1 semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Kelima itu mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan sesuai dengan hari efektif sekolah. Bagian B-nya itu penyusunan persiapan mengajar yang akan dilakukan atau digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. C itu pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan D kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Langkah yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan dan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia pengawasan adalah penelika dan penjagaan. Jadi pengawasan adalah penelitian dan penjagaan pengawaan, berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan ini berfungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Fungsi dari tanggung jawab ini yaitu yang pertama mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua itu mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu memperbaiki kesalahan dan penyelenggaraan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.
Langkah yang selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi yang pertama itu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan dan menyeluruh berbagai informasi secara berkesinambungan tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Tujuan dan fungsi evaluasi adalah pertama yaitu memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilan dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendalami dan memperluas pelajaran. Ketiga itu menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk pemberian lapor kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa. Baik, yang B yaitu evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.